Namun karena memang yang namanya mahasiswa ya tahu sendirilah kebanyakan kesibukannya sama kuliah, nge-game juga ya kan ya. Ya itu kan game kan tetap yang nomor 2, nomor 1 kan kuliah karena kita kan di kampus kan. Masa sih nomor 1 kuliah? Iya benar. Make Sure Project Rising Generation. Kembali lagi di podcast No Offense. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang seru-seruan aja nih, tentang e-sport. Kebetulan di sebelah saya ini udah ada, langsung aja ya teman dari Universitas Dinamika yang punya tim e-sport namanya Dinamika Cybersport. Nah sebenarnya sih saya sama Sari ini kenalnya waktu gara-gara teman saya suka main game, terus akhirnya kita nyari ada nggak sih sebenarnya di Surabaya ini komunitas e-sport yang mungkin terorganisir ya, dan ternyata memang ada gitu. Jadi teman-teman di Surabaya sebenarnya bisa untuk mengembangkan e-sportnya, atau mungkin yang adik-adik yang aku mau kuliah jadi gamers atau apa itu, ternyata ada sekarang fasilitasnya. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy aja nih sama teman-teman dari perwakilan dari DCS Dinamika Cybersport. Benar. Mas Adim. Iya. Oke. Nah ini Mas Adim, ini boleh itulah perkenalkan dulu apa tuh DCS tuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adim Jatikusuma. Sekarang ini saya di DCS ya. Kalau dulunya itu saya periode sebelumnya jadi ketua umum, tapi sekarang udah jadi koordinator atlet. Nah, untuk DCS sendiri sih kalau di Universitas Dinamika ya, itu kita masuk ke dalam unit kegiatan kemahasiswaan yang dimana itu bergerak langsung di bawahnya kampus. Jadi apapun kegiatan kita itu pasti akan membawa yang namanya itu nama kampus. Jadi nggak hanya bawa namanya DCS saja, tapi juga bawa namanya Universitas Dinamika. Seperti itu. Terus sebenarnya terbentuknya kapan sih nih DCS ini? Maksudnya kan dulu kan Stikom ya? Iya benar, namanya. Stikom. Terus tiba-tiba ada e-sportnya tuh gimana? Kalau dulu itu berdirinya mulai tahun 2007. 2007? Itu nama dulunya itu masih komunitas e-sport. Ya cuman mahasiswa ngumpul satu dengan yang lainnya main game. Dulunya itu Dota 1, Warcraft. Terus sekarang mulai tahun berapa itu langsung diakui sama kampus. Terus kita jadi namanya yang sekarang yang dulunya itu Stikom Cybersport. Berhubung kita di tahun 2019 kemarin dari yang dulunya Stikom jadi Universitas Dinamika. Nah, kita ya otomatis langsung istilahnya menyesuaikan lah namanya karena kan kita kan pakai namanya Stikom. Nah, sekarang jadinya namanya Dinamika Cybersport. Nah, terus mulai digarap serius tuh apa tuh gamenya tuh? Kalau mulai digarap serius itu mulai sekitar tahun 2017-2018 itu udah mulai. Yang dulunya itu dulu awal berdirinya SCS itu ya, kalau dulu SCS itu ada yang namanya itu game dev. Namun karena memang yang namanya mahasiswa ya tahu sendirilah kebanyakan kesibukannya sama kuliah, nge-game juga ya kan ya. Ya itu kan game kan tetap yang nomor 2, nomor 1 kan kuliah karena kita kan di kampus kan. Masa sih nomor 1 kuliah? Iya benar. Pasti nomor 1 itu kuliah. Ya nomor 1 kuliah? Iya, nomor 2 baru nge-game-nya itu. Nah, nomor kedua bolos. Enggak dong. Nah, kalau yang dulu itu ada game dev, namun karena memang dari mahasiswanya itu kebanyakan kesibukan dan belum ada yang namanya bimbingan yang secara serius untuk game dev, karena kan game dev nggak bisa 1 tahun garapnya, bisa sampai 3 tahun, 4 tahun garap sebuah game. Nah, akhirnya teman-teman ini memilih fokusnya ke bagian manajemen atlet, baik itu atlet yang istilahnya dari kampus itu. Ya, kalau sekarang kan udah ada yang namanya istilahnya turnamen antar kampus, kejuaraan antar kampus itu kan udah mulai banyak tahun-tahun ini. Jadi kita juga memilih di situ di atlet sama yang namanya itu event. Game dev itu game development. Iya, development game. Jadi membuat game gitu istilahnya. Tapi itu kan udah dulu mulai tahun 2018, 2019 itu udah istilahnya dari peminatnya game dev udah turun. Jadi kita ya juga dari UKM juga memutuskan buat istilahnya buat menonaktifkan terlebih dahulu, karena kan memang kalau misal kita tetap lanjut terus kita nggak ada progres ya sia-sia gitu kan. Jadi kita coba alihkan ke bagian yang event. Terus ada kalau misalnya yang mau niat ke bagian pro player istilahnya mau jadi pro player atau main atlet atau main game, fokus bener-bener main game, yaitu larinya ke atlet gitu sih. Oke, itu tahun 2017, 2018 Iya, udah mulai hype-hype-nya lah. Hype-hype-nya e-sport di Surabaya. Itu kampus sudah support apa masih dianggap ya ini? Masih setengah-setengah tahun 2018. Pengangguran gitu. Mahasiswa yang malas-malas gitu.
tahun 2018 itu masih setengah-setengah sih, kayak ragu-ragu. Terus mulai tahun 2019 teman-teman udah nyumbangin beberapa achievement buat kampus pakai atas nama kampus. Terus kampus mau nggak mau ya juga ngelirik kan, mau otomatis kan, karena kan mereka juga perlu apresiasi dari kampus. Masa sih kita bawa nama kampus kita nggak diapresiasi, kan pasti teman-teman DCS kan mikirnya kayak gitu. Jadi teman-teman udah mulai ngajukan dan lain sebagainya ke kampus, juga kerjasama dengan IESPA Jatim. Terus ya mau nggak mau kita juga harus terlibat di keorganisasiannya mereka, terus terlibat kerjasama dengan UKM kampus yang lain seperti itu. Ya mulai tahun 2019 itu udah mulai diakui sih sama kampus. Oke, ini kan berarti ada konsepnya atlet gitu ya? Atlet, ada yang atlet, ada yang event. Maksudnya atlet itu gimana? Penyaringannya atau dia harus jadi mahasiswa DCS? Kalau jadi mahasiswa harus ya? Harus, wajib. Gimana tuh? Kriteria jadi atlet e-sport di DCS tuh? Kalau yang kriteria yang kalau secara umum sih yang pasti kan yang tadi udah disebutkan pasti harus mahasiswa Universitas Dinamika, karena kan kita di bawahnya kampus. Bebas. Cewek cowok bebas, karena kita juga ada yang player cewek dong, pasti ada dong. Nah kalau itu pasti ada. Terus yang kedua, enggak dong, nggak boleh dibawa ke sini. Kalau yang nomor satu mahasiswa Universitas Dinamika, terus yang kedua pastinya itu mereka harus benar-benar dinyatakan aktif, karena kan di kampus itu ada yang sistemnya, ada yang cuti, ada yang mahasiswa aktif. Nah itu mereka harus dinyatakan mahasiswa aktif dulu. Kalau baru mahasiswa aktif kita cek di IPK. Nah makanya tadi saya nyebutkan di awal nomor satu adalah kuliah. Nah karena di persyaratan di DCS mau nggak mau juga mereka harus dituntut akademik juga. Ada persyaratan IPK, IPS-nya berapa minimal baru mereka bisa masuk. Berapa itu IPK-nya? Kalau yang standarnya kita itu 2,8 sampai 3, paling rendah IPK. Tinggi ya? Berarti yang 1,1 udah jangan berharap jadi atlet e-sport ya, belajar dulu Anda. Belajar dulu bener. Karena kan kita di sini dibiayai untuk ke kuliah kan, bukan untuk main game kan sama orang tua. Betul. Nah, jadi itu. Jangan ego passion Anda nge-game gitu ya, tapi lupa dengan kuliahnya. Kuliah tetap nomor satu, terus habis itu IPK baru lanjut ke seleksi berikutnya. Seleksi berikutnya itu dari kedisiplinan pasti, terus dari teknikal dia main gamenya itu seperti apa, karena kan genre game kan beda-beda. Ada yang istilahnya apa ya, tembak-tembakan kan, ada FPS dan lain sebagainya, terus ada MOBA, ada Dota 2 kan beda-beda, genrenya udah beda-beda. Nah maka dari itu seleksinya itu disesuaikan ya sama yang namanya divisi-divisinya. Jadi ada divisi Valorant, PUBG Mobile, MLBB kayak gitu-gitu. Nah baru di kualifikasi itu kalau mereka dinyatakan benar-benar udah siap ataupun istilahnya memenuhi syarat sama DCS, sama yang diutamakan sama DCS, baru mereka di trial dulu, baru setelah di trial baru mereka dikontrak. Nah, ini Adit sendiri pernah jadi atletnya, pernah? Kalau atlet sendiri sih, kalau aku sendiri tuh nggak pernah ke atlet, tapi aku lebih ke arah manajemennya. Dan sekarang saya udah nyoba sih jadi istilahnya itu pelatih di salah satu divisi lah, ngelatih tipis-tipis lah, setengahnya mereka itu ada pegangan di situ, karena kan nggak semua anak-anak itu langsung bisa suatu game, karena kan ada bawaannya dari yang dulu. Karena kayak contohnya kayak yang sekarang yang lagi rame itu ada LoL Wild Rift. Kan dulunya kan mereka itu dari LoL PC kan, baru ke mobile kan. Nah, sebelum ini saya tidak terlalu paham game ya, makanya saya datangkan anak e-sport. Nah, makanya dari itu tetap harus ada yang namanya pendampingan, baik itu secara mental maupun manajerialnya. Mental, dalam itu gimana tuh mental? Kalau mental itu pastinya itu apa ya? Kalau mental itu sangat ngaruh banget sih kalau yang di e-sport. Mental apa nih? Mental ada mental tempe, ada banyak. Kalau mental itu biasanya mentalitas mereka itu kayak contoh kalau kita ketemu sama orang yang lebih jago, mereka itu siap nggak kalau tatapan muka sama mereka, misal pertandingannya offline kan udah pasti mereka itu ada yang namanya serangan mental, akhirnya mainnya tangannya getar semua, terus kayak gimana, tremor ya kan beda-beda. Makanya itu di sini kita latih baik bareng-bareng, ayo dong dilatih gimana sih caranya kalau misal ketemu sama tim yang baru kenal terus tiba-tiba dianggapnya tim lawan itu jago daripada kita, ya kita kan tetap harus mau nggak mau kan tetap sportif, harus ngelawan mereka mau nggak mau kan. Nah, makanya dari itu tetap dilatih gimana sih caranya biar mereka tetap fokus sama game, jadi nggak istilahnya nggak takut lah sama mereka, apa sih mereka kayak gitu loh. Sombong ya. Sombong dulu nomor satu. Dibayar nggak jadi atlet? Kalau atlet itu lebih tepatnya dari achievement mereka.
Kalau mereka dapat hadiah diserahkan ke mereka, ada berapa persen dipotong untuk biaya untuk manajerial dari DCS itu sendiri. Hadiahnya bukan kayak IPK gitu ya. Misalkan menang, IPK-nya jadi enggak dong beda. Tapi itu ada lagi kalau yang sebelumnya mulai tahun 2019 sama 2020 kan udah ada yang namanya apresiasi sama SK Rektor dari kampus yang dimana e-sport itu udah diakui di dalamnya salah satunya. Kalau mereka ada juara minimal juara provinsi, mereka baru dapat apresiasi. Baik itu biasanya itu berupa uang sih, uang dengan nominal tertentu sesuai dengan juaranya mereka, juara 1 atau juara 2 atau juara 3 ataupun itu skalanya nasional ataupun provinsi, beda-beda itu. Ini tapi pernah nggak ada orang tua yang komplain dengan e-sportan ini? Apa sih kok anak saya masuk kuliah di sini mau sekolah benar jadi atlet e-sport? Kalau yang sebenarnya kalau kayak gitu sih pasti ada lah, pasti ada yang namanya penolakan. Tapi karena kita juga di mahasiswa juga dituntut juga mau mau bersosialisasi juga. Istilahnya membawa lingkungan baik lah. E-sport kan nggak negatif terus kan, harus pasti ada positifnya. Sekarang ada industri yang cukup gede kan di e-sport, bahkan atlet-atlet itu gajinya bahkan bisa sampai 10 juta lebih. Tapi kalau mahasiswa? Kalau mahasiswa ya sesuai sama achievement mereka. Nasi bungkus ya. Sesuai sama achievement mereka. Kalau mereka dapat hadiah ya udah hadiahnya ambil aja. Sisanya baru ada berapa persen baru untuk DCS. Buat apa? Buat kalian manajerial, buat nyari tim lawan, buat latihan-latihan sama tim lawan atau kampus lain dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti ya apa tadi Mobile Legends, PUBG, Valorant, Dota 2, LoL Wild Rift yang baru ini, Free Fire, X Domino. Wah, itu nggak boleh itu, beda. Udah beda. Tapi Mas sekarang e-sport di Jawa Timur sendiri tuh, kan kemarin aku baca tuh di Instagramnya kalau Dinamika ini, kampus Universitas Dinamika ini, dia udah bekerja sama KONI dalam artian pengembangan ekosistem e-sport di Jawa Timur. Ingat loh ya, Jawa Timur, bukan di Surabaya. Nah ini kabar baik apa kabar yang cukup memberi beban buat teman-teman DCS? Kalau teman-teman DCS sih sebenarnya bisa dibilang kaget ya kaget, tapi seneng ya seneng. Karena dimana setelah dari 2007 kita berkembang belum diakuin sama kampus, kita berjuang sampai diakuin sama kampus dan bahkan udah diakuin sama KONI, itu udah prestasi banget sih buat teman-teman. Istilahnya kerja kerasnya teman-teman itu terbayar dari senior-senior yang mulai angkatan 2007 sampai 2021 sekarang kan istilahnya kerja kerasnya mereka itu udah terbayar gitu. Di level nasional udah sampai mana nih langkahnya? Kalau bisa dibilang sih masih nggak bisa dibilang paling tinggi lah, masih bersaing lah antar kampus. Kan kita kan skalanya kampus ya. Jadi kan di Jawa Timur di Jawa Timur sih saya sendiri kan belum tahu sih karena memang di tiap game dan tiap periode itu pasti beda-beda juaranya. Jadi kita nggak bisa mastiin, pasti ini yang nomor 1, ini pasti nomor 2, itu nggak bisa sih. Kita juga bener-bener harus tanding, bener-bener tahu satu lawan ini itu hasilnya kayak gimana, baru kita tahu bisa nyimpulkan. So, KONI bisa milih DCS nih? Wah, kalau yang gimana itu secara detailnya kita masih belum ada informasi lebih lanjut dari kampus. Tapi untuk beberapa penyampaian dari kampus udah kayak misal terkait nanti kita di KONI itu ngapain aja, terus nanti persiapannya itu apa aja, harus ngapain aja, itu ada semua. Cuman kita nggak bisa ngeflorin di sini karena itu juga internal dari kampus itu sendiri. Baru nanti kalau misal ada kabar baik pasti akan kita informasikan secara publik gitu sih. Udah berapa atlet yang gabung di DCS? Kalau atlet itu sendiri itu masing-masing divisi game sih. Ada yang divisi Valorant itu 1 tim, Free Fire 1 tim, MLBB ini sebenarnya ada banyak tim sih, sebenarnya ada banyak mahasiswa yang pengen gabung ke MLBB karena memang, tapi mereka itu rata-rata itu kembali lagi ke mental kompetitifnya itu kurang mereka. Jadi cuman main buat have fun aja, udah selesai. Buat ngejar ranked udah marah-marah ngelampiasin kesalahan dari aku ke kampus kayak gini-gini, udah ngelampiasin ke game. Biasanya anak-anak seperti itu, nggak, mental kompetitifnya itu kurang. Jadi kita juga bener-bener yang namanya nge-sorting itu harus bener-bener nge-sorting sih, anak-anak mana yang benar-benar punya rasa mental kompetitif, mau berjuang, mau bener-bener bawa nama baik itu, nama baiknya sendiri sama nama baik kampus itu kan udah pandangan mahasiswa kan udah beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa langsung samaratakan mahasiswa ini bakalan ngebela nama kampusnya sendiri, itu nggak bisa kita bilang seperti itu karena memang ya itu tadi mental kompetitifnya udah kurang gitu. Ini kan di Instagramnya tertulis support by Muntun. Ini
maksudnya ini gimana nih supported by Muntun? Kalau yang student leader. untuk yang supported by Muntun itu lebih ke tahun 2019 sama tahun 2020 yang lalu, karena kita juga ada yang namanya itu Muntun itu mengadakan yang namanya MSL, Muntun Student Leader. Jadi tiap kampus itu ada yang namanya kayak apa ya, penyelenggara, brand ambassador-nya dari tiap-tiap kampus untuk yang namanya menyelenggarakan suatu event. Nah, eventnya itu di bawahnya Muntun langsung, yaitu di MLBB itu sendiri. Oke, baik. Gitu. Baik. Ini udah berapa event sampai sekarang yang maksudnya event terbesar tuh Pak yang udah dikerjain sama Kalau DCS? yang event terbesar karena dulu tahun 2019 sebelum adanya pandemi itu terakhir kita ngadain yang namanya SCS League itu di WTCI Mall Surabaya. Jadi sebenarnya ngomongin e-sport Surabaya ya itu sebenarnya cukup menjanjikan apa masih angkat-angkat aja sih sebenarnya? Kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, Yo. saya dari pandang sendiri masih anget-anget sih, karena apa ya, aku nggak bisa nyimpulin bener-bener ini nanti menjanjikan, karena itu kembali lagi ke personalnya personalnya mereka sendiri-sendiri, dari orangnya itu sendiri. Kalau kamu niat, ya udah, kamu ada tempat, jalanin, kamu belajar di situ, ya udah belajar. Kalau memang nanti ada kesempatan, ambil kesempatan itu, tinggal gitu aja sih. Karena kan sekarang banyak tuh yang gamer-gamer yang menjadikan Bener. orang yang menjadikan game sebagai pekerjaan. Ada kan? banyak sekali. Dan ya. sekarang itu pun nggak hanya pro player aja, tapi streamer itu juga menjanjikan. Streamer sawer ya. Nah, Combo ini 10.000. Nah, itu kan udah banyak. Kalau misal ada 1.000 orang ngasih 10.000 udah berapa juta itu? Nah kan udah beda lagi gitu ceritanya. Nah makanya di sini di e-sport itu sendiri kita nggak melulu soal atletnya, nggak melulu soal player, tapi di manajerial, di manajemen, yang namanya pelatih, analis, maupun shotcaster. Nah, kan ada banyak kayak gitu. Nah kembali lagi ke orangnya itu sendiri, mau nggak mereka ngambil kesempatan itu, chance-nya itu mau nggak mereka ambil, kayak gitu. Berarti ini main game paling lama tuh biasanya kalau untuk atlet itu berapa jam tuh latihannya? Kalau itu sendiri tergantung dari kondisi mentalnya mereka masing-masing. Kalau misal mereka sebelumnya itu udah ada di drilling, misal paginya udah ada turnamen, siangnya ada turnamen, ya udah malamnya nggak usah latihan, tapi istirahat dulu. Baru hari besoknya baru kita latihan. Itu tergantung sih, tapi kalau rata-rata teman-teman dari DC sendiri ya, rata-rata itu biasanya itu minimal 3 jam sampai 5 jam. 3 jam sampai 5 jam? Iya, lumayan ya. Itu lumayan sih, lumayan Minus nguras tenaga. Ya? Biasanya itu teman-teman itu bukan capek fisiknya, tapi pikirannya, mentalnya itu yang capek mereka rata-rata. Oke. Soalnya kan nguras pikiran sih main gitu itu. Oh begitu, 5 jam ya? 5 Bisa sampai 5 jam, bahkan bisa sampai lebih kalau misal mereka itu mainnya di weekend, Sabtu atau Minggu, itu bisa seharian, itu mungkin masih bisa mereka, tergantung dari merekanya sendiri sih. Ada nggak pernah turnamen yang paling seru nih yang dihadapin yang sampai benar-benar menguras energi, bahkan ada yang nangis, ada yang apa gitu? Kalau yang satu pertandingan yang diingat banget? Kalau yang dulu itu banyak sih sebenarnya, Kang. Aku nggak bisa bilang turnamen ini karena itu kembali lagi ke manajernya mereka. Yang tahu kan manajernya mereka sama merekanya sendiri. Kalau saya kan bekerjanya itu di balik layar. Jadi cuman tahu hasilnya, laporannya seperti apa, progresnya seperti apa, cuman itu aja. Tapi untuk kondisinya mereka saat turnamen itu aku sendiri kurang benar-benar kurang memperhatikan, karena aku sendiri bekerjanya di belakang layar. Kayak gitu. Nah, ini next project, ini kita nih kan. Iya. Jadi dari ngobrol-ngobrol santai, rencana tuh make sure sama DCS tuh mau buat event bagi kalian-kalian yang suka main game, namanya Mabar Santuy PUBG Mobile. Jadi ntar kita akan mengadakan turnamen di insya Allah di bulan Juli. Kalau tidak ada kendala, nanti akan di supporting event by DCS. Benar. Ikut kalian semua untuk publik ya? Untuk publik dan untuk kampus juga terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa kampus. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang eventnya. Iya, benar sekali. Pesan, ibaratnya ini apa nih yang sampai sekarang ada mahasiswa, ini kan banyak tuh, kayak aku punya adik tuh, itu suka main game, cuman dia kalau tak tanyain, udah kamu gabung e-sport aja tuh masih bingung gitu. Bener nggak sih, ada nggak sih ini wadah e-sport yang kalau cuman main aja terus aku tidak menjadi pro atau punya hasil tuh juga repot. Iya, benar, repot orang tua. Istilahnya mereka harus gimana nih? Kalau ngomong gimana gitu? Kalau mereka sendiri sih itu kembali lagi ke chance-nya yang tadi itu, yang saya bilang, kesempatan. Kalau ada kesempatan ambil. Nah, kalau misal kamu misal ya ada anak nih, dia bener-bener suka main game dan bisa dibilang dia jago. Ya udah, kamu cari temen yang bisa diajak main setim, satu visi misi sama kamu. Ajaklah. Kalau misal ini tim publik, ya udah nggak masalah tim publik.
ikut turnamen-turnamen, ikut komunitas-komunitas. Nah, nanti baru di dalamnya komunitas, nanti biasanya itu ada pelatihan-pelatihan. Baru kalau misal kamu bisa istilahnya kamu dianggap mumpuni dan sesuai sama kriteria yang ada di komunitas itu, bisa jadi kamu diangkat jadi tim utamanya mereka kayak gitu. Bisa gitu ya. Bisa. Berarti banyak ya, banyak peluang. Banyak banget. HP-nya ini. Misalkan. Nah, kalau masalah HP itu kembali lagi sih, mereka itu device-nya seperti apa, kebutuhan gamenya itu seperti apa. Karena kan untuk PUBG sama MLBB kan udah beda. Kadang-kadang kan dibuat modus tuh sama anak-anak. Nah. Wah, aku mau jadi e-sport, beli HP yang mahal. Agak kurang ajar. Biasanya sih kebanyakan kayak gitu sih. Kos-kosan boleh murah ya, tapi laptop ROG. Wah, itu juga tuh mahasiswa tuh kan. Ya, ngakalin sih mahasiswa gitu. Oke Mas Adim, thank you. Kita udah ngobrol-ngobrol ya sekilas lah, nanti banyak lagi ngobrol kita karena kita masih punya event Mabar Santuy PUBG Mobile. Berikut VT-nya. Welcome to PUBG Mobile. MMK Leo dan Iyo. Iyo, sorry. Oke. Wow, kita maaf bro. 14 bro. 3 Leo kanan jalan. Keren. Itu tadi iklannya. Nah, ini kalau untuk mau ikut, biasanya syarat-syaratnya biar untuk ikut PUBG Mobile ini. Kalau spoiler sedikit ya. Spoiler nanti dikit-dikit lah. Kalau baru nanti kalau kita udah deal, baru kita nanti kasih tahu syarat-syaratnya apa aja, seperti apa. Kalau yang spoiler sedikit, yang pasti teman-teman di sini untuk yang publik pasti harus punya tim ya. Karena kan kita nggak mungkin sih main solo, main sendirian satu lawan squad kan juga nggak mungkin gitu loh. Pasti kan ada punya tim dan punya tim cadangan. Terus yang pastinya mereka itu bener-bener yang namanya itu istilahnya bisa dibilang kompak atau apa itu bebas lah. Istilahnya kalau kamu bisa main dan kamu bener-bener mau berkompetisi, mau ada kepingin melatih mental kompetitifnya, ya udah di sini tempatnya. Oke. Jangan lewatkan event Mabar Santuy PUBG Mobile. Segera di make sure dan apa nih? Dinamika Cybersport. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.